Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi ke mata kuliah medan elektromagnetik. Nah, di pertemuan kali ini, di video kali ini kita akan membahas tentang densitas flux magnetik. Apa itu densitas flux magnetik? Itu sebetulnya nggak beda jauh dengan yang di elektrostatik. Jadi kalau misalnya kalian ingat, di elektrostatik kan kita sempat bahas ada yang namanya densitas flux elektrik, ya kan, dimana dia disimbolkan dengan D kayak gini ya. Nah, D ini kalau kita hubungkan dengan medan listrik itu sama aja kayak kita tinggal kalikan medan listrik dengan epsilon 0 kayak gitu. Nih, jadi D itu sama dengan epsilon 0 dikalikan dengan E ya kalau di elektrostatik. Nah, kalau di magnetostatik, berhubung yang kita punya ini adalah flux magnetik ya, bukan flux listrik, jadi si D ini kita rubah simbolnya menjadi B. B itu adalah densitas flux magnetik. Nah, hubungannya dia dengan medan magnet itu hampir sama juga dengan di elektrostatik. Cuman bedanya di sini kita kalikannya dengan mu 0. Mu 0 ini dia merupakan permeabilitas pada free space. Gitu. Jadi, baik itu di elektrostatik maupun di magnetostatik, kita bisa punya hubungan antara flux density dengan medan magnet ataupun medan listrik di bidang tersebut, gitu kan. Ya, kalau di elektrostatik kita punya hubungannya dia sama dengan epsilon 0E. Nah, kalau di magnetostatik kita punya hubungan B sama dengan mu 0 dikalikan dengan H. Kayak gitu. H ini kan dia medan magnet ya, sedangkan kalau E ini adalah medan listrik. Kayak gitu. Jadi nggak beda jauh ya antara elektrostatik dan juga magnetostatik. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu tentang kalau kita udah punya yang namanya densitas flux magnetik, itu kita bisa tahu yang namanya flux magnetik. Flux magnetik itu apa? Kalau untuk di elektrostatik kita punya rumus bahwa flux listrik itu sama aja kayak integral D dot ds kan ya. Nah, sama aja kayak sama dengan Qn cross nih kalau di elektrostatik. Nah, kalau di magnetostatik berhubung D-nya ini sekarang kita punyanya B, jadi flux itu akan sama dengan integral B dot ds kayak gitu. Nah, gak beda jauh kan ya sebetulnya. Nah, terus kalau kita udah tahu flux magnetik, ini kita punya ya satu nih rumus untuk flux magnetik. Nah, kalau misalnya kita mau coba lihat lagi nih perbedaan flux di elektrostatik dan juga di magnetostatik. Jadi kalau di elektrostatik, jadi kan dia fluxnya itu adalah sama aja kayak integral D dot ds ya, sama dengan Qn cross. Nah, kenapa di sini kita punya Qn cross? Karena kalau untuk elektrostatik itu kan kalau misalnya kita punya permukaan ds nih, punya permukaan ds, misalnya ini ds ya, terus kita punya di dalamnya ini ada muatan Q lah ya. Nah, kalau di elektrostatik kan dia muatannya nggak akan bergerak ya, atau dia bersifat statik. Jadi yang ada di dalam lingkaran ds ini, dalam permukaan ds tentunya hanya ada si muatan itu sendiri, dimana muatannya nggak akan berubah. Nah, di sini muatan ini bisa dibilang sebagai muatan yang terisolasi karena dia kan dilengkapi oleh permukaan ds ini ya, lintasan ds. Nah, kalau untuk di medan magnet, bedanya itu kita kan tadi punya fluxnya itu sama dengan B dot ds ya. Nah, di sini dia sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena kan kalau di magnetostatik kita bicaranya tentang magnet kan otomatis. Kayak misalnya kita punya magnet nih awalnya kayak gini, batang magnet ya, yang atas ini adalah utara, yang bawah sini adalah selatan. Nah, kalau kita mau cari B dot ds, artinya kita akan mencoba melingkupi gitu ya, membuat suatu lintasan atau suatu permukaan ds yang menjadikan si magnet ini terisolasi. Misal saya mau mengisolasinya di kutub sebelah sini nih, si ds-nya. Nah, hasil isolasi ini magnetnya kalau kita coba gambarkan lagi, sebetulnya dia akan bentuknya sama lagi kayak yang awal, yang ini kutubnya utara, yang ini kutubnya selatan, ya kan? Artinya kita nggak akan mungkin nih dapat magnet yang benar-benar cuma ada satu kutub kalau untuk di magnet ini. Jadi mau sekecil apapun permukaan ds yang kita buat, itu sebetulnya tidak akan membuat magnet kita menjadi terisolasi atau menjadi hanya ada satu pole ya, satu kutub. Makanya sebelah sini fluxnya itu kan dia sama dengan B dot ds, integral B dot ds. Dia sama dengan 0, yang menunjukkan bahwa kita tidak akan mungkin mempunyai magnet yang bisa terisolasi secara sempurna gitu. Beda dengan yang di elektrostatik. Elektrostatik kan kita bisa aja ya membuat
si muatannya terisolasi kan kayak gini. Nah kalau di medan magnet itu tidak bisa seperti itu gitu, makanya sebelah sini fluxnya sama dengan B.ds sama dengan 0 tuh. Nah dari persamaan ini, kalau misalnya kita mau rubah menjadi bentuk yang ada hubungannya dengan teorema divergensi, kalau misalnya kalian lupa nih teorema divergensi itu apa, itu bisa kalian lihat lagi di slide yang sebelumnya ya, yang kapan yang ada divergensi saya pernah bahas, sebelum UTS deh seingat saya di kelas. Ya kalau teorema divergensi itu, kalau misalnya nih kalian punya integral suatu vektor yang menembus suatu permukaan ds. Nah kalau kita rubah menjadi teorema divergensi, itu artinya kita akan merubah ds ini menjadi suatu bentuk integral yang dv, dimana diintegralkan terhadap suatu volume kecil. Nah syaratnya si vektor b nya ini dirubah juga menjadi del dot b, itu menjadi hasil divergensinya dia gitu. Nah berhubung tadi integral b dot ds ini sama dengan 0, sehingga integral del dot b dikalikan dengan dv ini pun akan sama dengan 0 kayak gitu. Nah dari persamaan ini kita kan bisa lihat ya, yang sama dengan 0 kan nggak mungkin dv nya ini yang sama dengan 0, karena dv kan suatu volume ya. Nah makanya dari hasil persamaan ini yang memungkinkan sama dengan 0 atau yang memungkinkan hasilnya adalah nilainya adalah 0 adalah yang sebelah sini, del dot b nya ini. Jadi kita punya bentuk persamaan yang sebelah sini, bahwa del dot b itu dia sebetulnya sama dengan 0. Ini adalah persamaan Maxwell yang keempat kayak gitu. Jadi kalau misalnya tadi di hukum Ampere kita punya persamaan Maxwell yang ketiga, di bagian flux magnetostatik kita punya persamaan Maxwell yang keempat gitu. Nah sejauh ini kita sebetulnya ya secara nggak langsung kita udah belajar juga yang namanya persamaan Maxwell. Nah kalau misalnya kalian lupa nih apa aja sih persamaan Maxwell-nya yang udah kita pelajari sejauh ini, itu ada di tabel ini. Jadi untuk yang pertama itu sebetulnya ada pada saat kita mempelajari tentang hukum Gauss gitu. Hukum Gauss itu seperti apa? Hukum Gauss kan yang ini ya, integral d dot ds sama dengan qn cos sebetulnya di sini. Nah tapi berhubung q itu sama dengan ini ya, jadi kalau misalnya kita punya densitas muatan, dia kan sama aja kayak dq per dv ya. Jadi kalau misalnya kita mau cari q, sama aja kayak kita mengintegralkan nih rho v diintegralkan terhadap dv gitu kan. Nah sebelah sini dia kan sebetulnya adalah secara fisis ya, integral d dot ds itu harus sama dengan qn cos. Jadi kalau kalian punya densitas flux elektrik yang menembus suatu permukaan ds, itu kan sama aja kayak muatan yang dilingkupi oleh permukaan ds ini, sama dengan q. Nah kalau kita mau rubah bentuk q ini menjadi bentuk yang ada densitas volumenya, kita bisa rubah menjadi ini, integral rho v dv. Makanya sebelah sini kita pakainya integral rho v dv gitu. Nah kalau misalnya ini kan bentuk integral nih, kalau misalnya kalian agak asing persamaan Maxwell yang bentuk integral, itu sebenarnya bisa kita rubah persamaan integral ini menjadi persamaan yang bentuknya diferensial. Gimana caranya? Itu pertama kita harus membuat integral yang ruas kiri dan ruas kanan itu sinkron ya. Jadi kalau yang sebelah kanan ini kan dia udah berupa dv ya diintegralkannya, sedangkan yang sebelah kiri dia masih integral terhadap ds. Nah, biar sebelah kiri ini bisa integral terhadap dv juga, caranya adalah dengan menggunakan teorema, ada yang masih ingat? Teorema divergensi ya. Jadi kalau misalnya teorema divergensi kan tadi udah kita bahas juga nih, bentuknya kayak gini. Kalau teorema divergensi itu kita merubah integral ds menjadi integral dv, asalkan vektornya menjadi del dot b, kayak gini. Jadi divergensinya dia. Nah, sebelah sini juga sama nih. Kalau ini mau kita rubah menjadi integral dv, otomatis d-nya ini akan rubah menjadi del dot d, gitu kan. Nah, sekarang yang kiri sama yang kanan udah sinkron nih, sama-sama integral dv. Kalau mau cari bentuk diferensialnya, otomatis lebih mudah kan ya, karena tinggal kita diferensialkan saja si kedua integral ini. Kalau kita diferensialkan, nanti dv-nya hilang, bentuk integralnya pun akan hilang. Gitu. Jadi nanti kita akan punya del dot d ini sama dengan rho v kayak gini. Ini persamaan Maxwell yang dulu pernah kita pelajari di elektrostatik. Jadi ini untuk yang medan elektrostatik gitu. Nah untuk yang selanjutnya, kalau di elektrostatik kita punya integral d dot ds, di magnetostatik kita punya integral b dot ds.
dia sama dengan 0 ya, karena kita nggak mungkin punya magnet yang bersifat monopol gitu, punya kutub satu. Nah dari sini sama nih, kita rubah juga menjadi bentuk teorema divergensi yang sudah kita bahas tadi. Integral B dot ds bentuk divergensinya kayak gini ya. Nah dari sini kita kan bisa dapet ya bahwa yang nilainya sama dengan 0 itu pasti yang del dot b nya, bukan si dv nya. Sehingga kita punya persamaan Maxwell-nya kayak gini, del dot b sama dengan 0. Nih ini persamaan Maxwell yang kedua nih, nggak kedua, yang keempat, cuman ini untuk di medan magnet ya, di magnetostatik gitu. Nah terus sekarang kita balik lagi ke elektrostatik. Jadi kalau tadi udah pakai teorema divergensi, sekarang kita cari yang ada hubungannya dengan operator Kroll. Nah untuk di elektrostatik, kalau kalian inget itu ada yang namanya ini, integral E dot dl itu sama dengan 0. Jadi kalau kalian punya lintasan dl, terus kalian punya medan listrik E, nah medan listrik yang melintasi atau yang searah dengan si lintasan ini itu dia sebetulnya sama dengan 0 kayak gitu. Nah di persamaan ini kalau mau kita coba cari bentuk diferensialnya, kita rubahlah E dot dl ini menjadi bentuk yang sesuai dengan teorema Stokes ya. Jadi kalau teorema Stokes kan, kalau misalnya kalian punya integral arus integral vektor didotkan dengan lintasan dl, itu sama aja kayak integral curl dari si vektornya, berarti curl cross E del cross E ya, nih itu curlnya didotkan dengan permukaan ds nya gitu. Jadi yang sebelah dalam sini itu sama aja kayak ini bentuknya. Nah karena dia sama dengan 0, berarti yang memungkinkan nilainya 0 kan nggak mungkin ds nya ya, karena ds kan suatu permukaan gitu. Makanya yang memungkinkan sama dengan 0 itu adalah ini, si curl dari si E nya. Jadi kita punya persamaan Maxwell-nya adalah del cross E sama dengan 0 gitu. Ini untuk yang di elektrostatik. Nah sekarang balik lagi nih ke yang magnetostatik. Kalau di elektrostatik kita punya del cross E sama dengan 0, di magnetostatik E itu kan sebetulnya hampir sama dengan H ya, medan magnet. Nah kita punya persamaan ini, del cross H sama dengan J. Dapat dari mana? Itu kita lihatnya dari hukum Ampere. Jadi dari hukum Ampere itu kan bentuknya gini ya, integral H dot dl itu sebetulnya sama dengan IN cross. Nah I nya sendiri itu sebetulnya sama aja kayak J dot ds, sama hampir sama kayak ini ya. Kalau yang muatan kan rho v dot dv, kalau yang di densitas arus dia sama aja kayak J dot ds diintegralkan. Nah dari sini biar sinkron juga ya hasil integralnya, makanya sebelah kiri kita rubah menjadi teorema menggunakan teorema Stokes. Jadi bentuknya akan sama dengan integral del cross H didotkan terhadap ds. Nah sekarang kan yang kiri sama yang kanan udah sinkron ya, sama-sama diintegralkan terhadap ds nih. Nah makanya sekarang kita bisa dapatlah persamaan bahwa si yang dalam sini del cross H itu dia sama aja kayak J, densitas arus persatuan luas permukaan kayak gitu. Nah ini persamaan Maxwell-nya untuk di magnetostatik. Yang kita bisa lihat ya, di elektrostatik kita punya dua persamaan Maxwell, dan di magnetostatik kita juga punya dua persamaan Maxwell kayak gitu. Nah persamaan Maxwell ini untuk apa? Dia bisa digunakan untuk menentukan ini potensial. Jadi kalau misalnya di elektrostatik kan masih inget ya, kita punya namanya potensial nih, potensial elektrik. Dimana potensial elektrik itu sebetulnya dia merepresentasikan tegangan ya, V itu. Dan tersatuannya adalah volt nih kalau di elektrostatik. Dimana kalau misalnya kita mau lihat hubungannya dengan medan listrik, itu hubungannya kayak gini, itu sama dengan min del V, atau sama dengan turunan parsial ya dari si V-nya itu sendiri. Nah kalau di magnetostatik kita punya juga yang namanya potensial magnetik. Nah cuman bedanya di magnetostatik potensial itu menunjukkan arus, makanya satuannya adalah ampere. Dan arus sendiri seperti kita tahu sebetulnya dia bisa bentuknya bisa berupa dua bentuk ya, bisa berupa skalar dan juga bisa berupa vektor untuk arus. Makanya untuk di magnetostatik kita punya dua jenis potensial magnetik, yaitu yang berupa skalar kita simbolkan dengan Vm, yaitu potensial skalar di bidang magnetostatik, dan yang bentukan vektor kita simbolkan dengan vektor A gitu. Ini kedua-duanya sebetulnya sama aja arus ya, merepresentasikan arus gitu. Nah
Sebelum kita berlanjut ke hubungannya dengan persamaan Maxwell, itu kita punya semacam suatu syarat operator ya, syarat kondisi nih. Kalau kalian punya del dari vektor dari skalar potensial kita, terus kalau kita curlkan itu harus sama dengan 0. Dan kalau misalnya kita punya vektor A, vektor potensial yang kita curlkan, terus kita dotkan dengan si del ini, dia pun harus sama dengan 0. Kayak gitu. Ini harus memenuhi syarat kondisi ini nih untuk kedua jenis potensial kita. Ini untuk yang skalar, ini untuk yang vektor. Nah, selanjutnya kita akan coba lihat nih hubungannya dengan persamaan Maxwell. Jadi kan kalau persamaan Maxwell kan kita punya dua ya untuk di magnetostatik. Ini del dot B sama dengan 0 dan del cross H sama dengan 0. Nah, di sini berhubung untuk di medan listrik kan kita punya hubungan E sama dengan min del V ya. Nah, di magnetostatik kita juga punya hubungan kayak gitu. Bedanya E-nya kita rubah menjadi H. Karena E kan medan listrik nih. Kalau di magnetostatik kita punya H. Dia adalah medan magnet. Dia sama dengan min del dari Vm. Vm ini adalah potensial dalam bentukannya skalar. Kayak gitu. Nah, ini dia hanya berlaku saat J-nya sama dengan 0, saat densitas arusnya sama dengan 0. Kenapa hanya berlaku saat J-nya sama dengan 0? Nah, ini kita barulah pakai hubungan dengan persamaan Maxwell. Jadi yang hubungannya dengan H tadi di persamaan Maxwell kita pakainya yang ini ya, berarti ya, del cross H sama dengan J. Jadi kita bikin di sini J sama dengan del cross H atau curl dari H. Nah, H-nya kalau kita rubah menjadi ini, min del Vm, kita punya kayak gini. Nah, tadi ada suatu syarat nih, dimana kalau untuk yang potensial skalar, kalau kita mengcurlkan dia, kita harus sama dengan 0. Jadi yang sebelah sini itu adalah sama dengan 0 ya, sesuai syarat tadi. Nah, sedangkan kita kan tahu juga nih, bahwa kita lagi menurunkan atau menjabarkan si J ini. Sehingga kita bisa dapat bahwa saat H-nya itu kayak gini, itu hanya berlaku saat si J-nya itu adalah sama dengan 0. Kayak gitu. Paham ya? Nah, yang skalar udah, sekarang kita akan coba membahas tentang vektor potensial nih, yang si A. Kayak gitu. Nah, untuk yang si A ini, kita lihatnya dari persamaan Maxwell yang satunya. Jadi yang karena ini udah kepake, kita lihat persamaan Maxwell yang satunya lagi untuk di magnetostatik, yaitu ini ya, del dot B sama dengan 0. Nah, kita punya del dot B sama dengan 0 nih, kita simpan di sini. Nah, terus kita lihat lagi nih. Untuk yang potensial vektor kan kita harus punya syarat ini ya bentuknya. Dimana del cross A itu harus sama dengan 0. Nah, bentukan ini sebetulnya formatnya atau polanya itu hampir sama dengan yang sini, del dot B sama dengan 0. Ini kalau saya tulisan lagi, tadi yang satunya lagi adalah del cross A kan, cross A harus sama dengan 0. Itu persamaan yang keduanya. Nah, dua persamaan ini kalau kita bandingkan, kita bisa dapat nih bahwa ternyata del cross A itu sama aja kayak B. Jadi kalau misalnya kalian punya potensial vektor A, terus kalian diminta nih buat cari berapa sih densitas flux magnetiknya atau berapa sih B-nya. Kalian bisa pakai persamaan ini. B itu sama dengan del cross A. Kayak gitu. Ini persamaan lain ya untuk yang B gitu. Jadi kalau misalnya kalian punya skalar potensial skalar, itu kalian bisa punya hubungannya dengan medan magnet kayak gini. Nah, sedangkan kalau kalian punyanya potensial berupa vektor, nanti hubungannya akan dengan si B ini, B sama dengan del cross A kayak gitu. Paham ya? Jadi kalau untuk elektrostatik kita punya persamaan yang ini nih, hubungannya medan listrik dengan potensial. Nah, kalau di magnetostatik kita punya hubungannya medan magnet dengan skalar, dengan potensial skalar, dan juga hubungannya si densitas flux magnetik dengan si potensial vektor gitu. Bedanya itu antara kedua bidang yang akan kita bahas, yang dibahas. Nah, selanjutnya si A itu apa, vektor A itu apa? A itu kan dia sebetulnya melambangkan arus ya, atau merepresentasikan arus. Nah, kalau misalnya kita punya arus kita ini dalam suatu garis lurus, dalam suatu garis gitu kan, dia terdistribusi meratanya, A-nya sama dengan kayak gini, U0 ideal per 4PR. Sedangkan kalau misalnya arusnya terdistribusi dalam permukaan, nanti kita rubah aja menjadi KDS ininya. Dan untuk yang volume kita rubah menjadi J dV. Kayak gitu, paham ya?
Nah, lanjut. Ya kalau yang potensial udah, nah sekarang kita akan coba menggunakan si persamaan yang ini tadi. Kita kan dapat nih persamaan baru untuk si B, sama aja kayak del cross A, atau sama aja kayak curl dari vektor A. Nah, si B ini kita tadi udah bahas dia dipakai untuk menentukan flux ya di sini. Flux sama dengan B dot ds, flux magnetik. Jadi kita punya persamaan flux itu kayak gini. Nah, kalau si B-nya ini kita rubah pakai persamaan tadi, yang del cross A tadi, kita bisa dapat kayak gini. Flux itu sama dengan, kan B dot ds ya awalnya, B-nya kita rubah jadi del cross A. Nah, ini yang sebelah sini, itu adalah hasil dari teorema Stokes. Tahu kan, jadi kalau teorema Stokes, kalau kalian punya curl dari A didotkan terhadap ds, sama aja kayak integral vektor tersebut yang searah dengan dl-nya. Kayak gitu. Jadi dari sini kita bisa dapat nih kalau flux ini itu sama aja kayak integral A dot dl. Jadi kita punya dua cara untuk mencari flux magnetik. Pertama, kita bisa menggunakan persamaan yang ini yang awal tadi. Nih, flux sama dengan integral B dot ds. Dan yang kedua, kita bisa menggunakan persamaan yang baru, yaitu flux sama dengan integral A dot dl. Karena kan dalam soal-soal kan belum tentu yang diketahui yang B-nya kan. Jadi kalau misalnya di soal diketahuinya vektor potensial atau si A, terus kalian diminta mencari flux magnetik, kalian bisa menggunakan rumus yang ini. Kayak gitu, paham ya? Nah, sekarang kita lihat aplikasinya nih untuk di soal. Misalnya nih kalian punya potensial magnetik yang vektornya kayak gini, terus diminta mencari flux magnetik yang melalui permukaan ini. Nah, jadi kalau flux magnetik kan ada dua cara ya. Yang pertama bisa menggunakan integral ini B dot ds, dan yang kedua bisa menggunakan ini integral A dot dl. Pertama kita cari dulu nih untuk yang integral B dot ds. Kita butuh B-nya, kita butuh ds-nya juga. B-nya itu apa? B kan tadi kita tahu ya, dia sama dengan del cross A. Ini sebelah sini nih. Ini B sama dengan del cross A. Jadi kita akan cari dulu curl dari si A ini. Cara carinya pakai yang cara curl tadi. Masih ingat kan ya? Kalau lupa kalian bisa lihat lagi di video sebelumnya. Dan hasilnya adalah kurang lebih kayak gini, atau sama dengan ini. Nah, untuk ds-nya, karena kan di sini kan kita pakainya perkalian dot ya, dan b-nya kita udah tahu nih dia ke arah psi. Nah, agar hasil si ini itu maksimal, otomatis ds-nya pun harus searah dengan si b-nya. Jadi kita akan cari ds atau permukaan yang mengarah ke arah psi juga. Nah, untuk di koordinat silindrikal, rumus luasnya itu adalah ini, rho dz. Jadi kita dapat nih ds-nya, terus dapat juga b-nya. Sekarang tinggal dimasukkan aja ke rumus fluxnya, integral b dot ds. Jadi kalau kalian integralkan, nanti ini dikalikan dengan si ini, dimana rho-nya itu adalah dari ini ya, 1 sampai 2, dan z-nya dari 0 sampai 5. Jadi kita punya dua integral di sini, terus ini rho dz, setengahnya ini kita keluarin ke sebelah sini, dapatlah segini hasil integralnya. Atau fluxnya sama aja kayak 3,75 Weber. Itu satuan dari flux. Nah, cara yang kedua, kita pakai rumus yang kedua, yaitu integral A dot dl. Artinya penjumlahan vektor A yang melalui si lintasan dl ini. Nah, di sini kendalanya adalah A-nya kan kalian sebenarnya udah tahu ya, sebelah sini A-nya dapat di soal. Nah, tapi DL-nya itu kalian nggak tahu, belum tahu ceritanya. Nah, cara cari DL-nya kayak gimana? Kita lihat dari ini, dari permukaannya ini. Dia kan bilang Pi-nya di Pi per 2 nih pesinya. Otomatis di pesinya nggak berubah-ubah. Untuk di sumbu pesinya maksudnya. Nah, untuk yang sumbu rho-nya, dia berubah. Rho-nya dari 1 sampai 2 dan Z-nya dari 0 sampai 5. Jadi kalau kalian gambarkan sumbu rho dan juga sumbu Z, anggap aja ini sumbu Z-nya ke atas, ini sumbu rho ya, anggap aja ini sumbu rho. Rho-nya kan dia dari 1 ke 2 ya, berarti dari sini ya DL-nya. Terus habis itu dari sumbu Z-nya dari 0 sampai 5. Jadi kalian akan punya ruas ke atas sana. Nah, karena kalian berhubung mau carinya DL yang emang lintasan tertutup, otomatis kita bukan bakal punya juga nih lintasan ke sini, terus lintasan yang ke bawahnya sini. Gitu. Jadi DL-nya nanti akan membentuk suatu permukaan kayak gini. Di permukaan ini tentunya akan ada medan magnetnya itu sendiri ya. Nah, di sini. Nah, terus cara cari fluxnya itu kan sama aja kayak integral A dot dl ya.
Nah, A-nya tadi kita udah tahu. Nah, DL-nya itu berubah-ubah. Kita akan punya 4 DL nih. Pertama yang ini, terus ini yang kedua DL-nya, ini yang ketiga, dan ini DL yang keempat. Nah, tapi kita lihat lagi nih. Si vektor A kita kan dia adanya di sumbu Z doang ya. Sehingga kalau kita mau cari A.dl, otomatis dia hanya akan ada untuk yang DL-nya di arah Z. Nah, untuk yang arah Z itu dia hanya ada lintasan di 2 dan juga lintasan yang keempat. Untuk lintasan 1 dan lintasan ketiga, dia kan DL-nya menuju ke arah sana ya, ke arah rho. Kayak gitu. Sehingga A-nya pun dia sama dengan 0, karena kan nggak ada nih A-nya yang menuju yang ada di arah rho. Sehingga nanti kita akan punya flux 1 dan flux 3 itu sama dengan 0. Flux 1 itu adalah flux akibat lintasan 1, dan flux 3 adalah flux akibat lintasan 3. Kayak gitu. Nah, maafin dulu. Nah, untuk yang total flux magnetiknya akhirnya hanya akan ada di flux akibat lintasan 2 dan lintasan 4. Karena lintasan 2 kan dia DL-nya ke atas ya, ke arah Z, ke arah DZ. Dan yang ini juga lintasan 4 juga ke arah bawah nih, ke arah DZ. Ntar kalian tinggal integralkan aja A.dl. A-nya tadi kita udah dapet di soal yang ini. Terus DL-nya yaitu adalah DZ. Kayak gitu, DL sama aja kayak DZ. Nah, kalau kalian integralkan akan kurang lebih seperti ini, dan jumlahnya akan jadi segini, dan hasilnya adalah sama nih, 3,75 Weber. Ini kalau kita bandingkan sama ya hasil dari kedua cara ini. Jadi kalau kalian diminta untuk cari flux magnetik, caranya tuh ada 2 cara. Bisa menggunakan rumus yang awal ini, integral B.ds, atau bisa juga menggunakan yang kedua, integral A.dl, kayak gitu. Oke, sekian materi untuk bab yang ini. Kita bertemu lagi di video untuk bab selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.